Nah, saya berterima kasih malam ini diberi kesempatan dan kepercayaan lagi untuk membahas pelajaran memberikan pelajaran ke-11. Hari ke-11 dari 40 hari perjalanan kita menuju kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Pelajaran hari ke-11 dari 40 hari perjalanan hidup yang digerakkan tujuan berjudul Menjadi Sahabat Karib Allah. Ya, pesertanya ini ada 18 orang. Dulu banyak loh, ini kok melorot apa ini? Oke, yuk kita mulai. Seperti pada pelajaran kelima, saya minta maaf karena saya akan membahas tidak letterlek atau terpaku dengan yang ada di buku, tetapi garis besar tetap ada di dalam buku. Hanya uraian dan ayat-ayatnya mungkin sedikit berbeda sesuai yang Tuhan cerahkan dalam kehidupan saya. Nah, kita mulai dalam pembacaan Alkitab kita dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kekasih dalam Tuhan, kata berhasil itu merupakan kata yang paling diidam-idamkan oleh setiap manusia. Benar ya? Saya yakin dan saya pasti yakin sekali semua yang mengikuti acara ini, bahkan nanti yang akan melihat dalam YouTube, akan mengatakan, aku pasti menginginkan kata berhasil. Tapi sebenarnya fokus kita seharusnya bukan keberhasilan itu sendiri. Ya, ingat, sebenarnya fokus kita harusnya bukan keberhasilan itu sendiri. Keberhasilan itu merupakan akibat dari sebab. Dengerin baik-baik. Keberhasilan itu merupakan akibat dari sebab. Ya, bisakah kita membedakan akibat dan sebab? Akibat itu selalu mengikuti sebab. Dia ngintil. Ya, kalau bahasa Jawanya itu ngintil. Dia selalu mengikuti. Ya, untuk itu kita tidak perlu fokus dengan akibat, karena akibat itu selalu mengikuti sebab. Akibat itu akan datang dengan sendirinya karena sebab. Jadi dia akan datang dengan sendirinya karena sebab. Contohnya, Anda tidak usah jauh-jauh. Kalau saudara dan saya makan tidak teratur, rokokan, mabuk-mabukan, dugem, begadang, dan lain sebagainya, tidak mau olahraga, makannya jorok, pasti tubuh Anda akan sakit. Ya toh? Gampang sekali. Kalau Anda hidupnya mau sehat, tentunya nggak usah dilihat sehatnya, tapi kita harus mempunyai gaya hidup yang benar. Itu saja. Nah, contoh lain, saudara punya anak-anak yang kecil. Nah, kalau saudara anak berapa kecil, Anda tidak perlu pikiran atau fokus dengan kapan yo anakku bisa jalan, kapan yo anakku bisa bicara. Nggak usah. Nggak usah berpikir seperti itu. Kapan nanti nggak perlu. Yang penting perhatian saudara, fokus saudara pada asupan kepada anak saudara. Diasup, diberi makanan yang bergizi, diberi makanan-makanan yang bervitamin, sehingga satu kali waktu nggak akan bohong dia. Ya, satu kali waktu dia akan berbicara dengan sendirinya. Betul ya? Ya toh?
Satu kali waktu dia akan berjalan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita fokus dengan itu. Nah, kita baca lagi ya. Kita baca lagi di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Kita ulang lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata berhasil di ayat ini adalah merupakan akibat, bukan sebab. Kalau baca ayat ini, kata sebabnya ditunjukkan dari kata apa? Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Artinya apa? Tidak berkumpul atau berhubungan. Ya, tidak berhubungan, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, itu artinya tidak berhubungan, tidak berkumpul. Atau boleh saya katakan, hati-hati dengan relationship kita. Ya, berarti keberhasilan itu merupakan akibat dari hubungan kita. Keberhasilan itu merupakan akibat dari relationship kita. Nah, kepada siapa kita berrelationship itu? Kepada siapa kita berhubungan, itu menentukan keberhasilan kita. Untuk itu, saya ingin berkata pada malam hari ini, bahwa Tuhan akan mengatakan seperti ini. Perhatikanlah atau fokuslah dengan relationship kita. Ya, ingat baik-baik itu. Perhatikan benar-benar relationship kita. Relationship kita bisa membawa kita berhasil atau hancur atau gagalnya kita. Hati-hati. Sangat penting itu, hubungan itu dalam kehidupan kita. Baik di dunia bisnis, rohani, semuanya. Namanya relationship, namanya hubungan, itu sangat penting. Salah satu yang bisa kita mempengaruhi kehidupan kita adalah relationship kita. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 33, dia berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti relationship kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Garis bawah itu, ya. Relationship kita, hubungan kita, kepada siapa kita berkumpul, itu akan menentukan, mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat Alkitab kita sekarang, Alkitab kita itu sejak awal kejadian, ya, kisah Adam dan Hawa, ya, kisah Adam dan Hawa adalah berbicara tentang relationship. Bahkan sampai akhir nanti Wahyu itu berbicara tentang mempelai yang datang, relationship, hubungan. Jadi Alkitab kita didasari, diawali relationship dan diakhiri nanti oleh relationship juga. Jadi Alkitab kita berbicara tentang relationship, tentang hubungan. Nah, saudaraku yang kekasih, sejak awal kejadian, hubungan yang mesra, intim antara Adam dan Hawa itu terjadi. Kalau kita baca di Alkitab kita, hubungan Allah dengan manusia itu mempunyai beberapa aspek. Ya, kalau kita baca di Alkitab kita, hubungan Allah dengan manusia itu mempunyai beberapa aspek. Ya, Allah sebagai pencipta kita bisa. Allah kita sebagai pemimpin kita bisa. Allah sebagai raja kita, Allah sebagai penguasa tunggal hidup kita seperti di SPK, ya. Kalau kita belajar di SPK, ya Hermon seringkali belajar ada SPK. Allah sebagai penguasa tunggal kita, itu hubungan. Allah sebagai hakim kita, Allah sebagai penebus kita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang paling hebat dan dahsyat, hubungan kita antara Allah dan hubungan kita dengan Allah adalah seperti dikatakan Rick Warren, buku dia mana? Allah sebagai sahabat karib kita. Ini yang luar biasa.
Dari sekian hubungan itu, Tuhan katakan, Alkitab mencatat yang paling luar biasa, Allah sebagai sahabat karib kita. Nah, kalau kita melihat dan membaca awal pertama kehidupan Adam dan Hawa. Oh, kok ada yang belum di-mute ya? Ya, ada yang belum di-mute. Kalau kita kembali melihat dan membaca awal pertama kehidupan Adam dan Hawa, sebelum jatuh dalam keadaan dosa, kita melihat hubungan persahabatan, hubungan mesra antara Allah dan manusia. Tidak ada ritual, tidak ada upacara, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Adam dan Hawa bersukacita dalam Tuhan. Demikian Tuhan juga bersukacita atas hidup manusia. Ya, Adam dan Hawa menikmati hubungan persahabatan dengan Tuhan itu dengan sangat intim dan sangat mesra. Dan saudaraku yang kekasih, ingat, hubungan itu akan hilang. Ada statement saya malam ini, saya ingin katakan, dosa merupakan perusak hubungan kita. Setuju? Dosa merusak hubungan Allah dengan manusia. Juga manusia dengan manusia. Ketika Adam dan Hawa sudah intim, mesra dengan Tuhan, tapi apa yang terjadi? Ketika dosanya masuk, ketika dia berbuat dosa, rusaklah hubungan antara Allah dengan manusia, bahkan dengan manusia dengan manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya kemarin coba kalau kita lihat, ini kok ada gangguan ini, apa ya? Kesek-kesek ini apa nih? Ada yang belum di-mute ya? Halo, ya oke. Hubungan yang ideal antara Adam dan Hawa menjadi rusak ya karena dosa. Hubungan antara Adam dan Hawa juga menjadi rusak karena dia saling menyalahkan. Ya, kalau kita lihat kemarin ya, ketika saya orang yang beribadah di Hermon. Saudara, kalau saudara ikuti ibadah di pagi di Hermon kemarin, itu sudah jelas sekali diterangkan oleh Pak Pendeta Ges, itu rusaknya hubungan antara Tuhan dan manusia, antara manusia dengan manusia, rusak karena dosa. Ya, saudara, coba jelas sekali sudah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rusak hubungannya. Tidak ada lagi. Dia Adam sembunyi ketika dicari Tuhan. Rusak. Ada ketakutan. Tidak seperti kemarin lagi. Hubungannya erat, intim. Dia rusak. Begitu juga dengan Adam dan Hawa Adam dengan Hawa. Dia saling menyalahkan. Dia saling curiga dan lain sebagainya. Sehingga terjadi ketimbulan kerenggangan antara dia. Coba bayangin aja. Ketika saya mencuri uang saudara. Seandainya saya mencuri uang saudara, kalau saya ketemu dengan saudara atau saudara ketemu dengan saya, was-was ra, jojo duitku dicipuk meneh, jojo barangku nanti diambil lagi, betul? Nah, rusak hubungannya. Ketika dosa masuk, maka rusaklah hubungan itu. Begitu juga Adam dan Hawa, rusak dosa itu. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di Alkitab kita, Perjanjian Lama, karena rusaknya dosa, hanya beberapa orang saja di dalam Perjanjian Lama mendapatkan hak istimewa untuk bersahabat dengan Allah. Ya, contoh Alkitab jelas, Henokh, Musa, Ayub dan lain-lain. Ya, Nuh, beberapa yang lain. Tidak semua orang bisa mendapatkan hak istimewa. Ya, dia harus menjalankan ritual dan lain, harus menyembelih kambing dan lain sebagainya. Itu ritual-ritual yang harus dijalankan, dan orang-orang tertentulah yang bisa mempunyai hak-hak istimewa seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang luar biasa. Situasi seperti itu dirubah oleh siapa? Yesus. Ketika Yesus membayar dosa-dosa manusia, jembatan penghubung di atas kayu salib sudah disediakan buat kita.
tabir bait suci yang merupakan lambang pemisah antara Allah dan manusia itu dirobek dari atas ke bawah. Saudara, berarti jalan masuk langsung kepada Allah sudah tersedia bagi kita. Katakan amin. Ya, dengan matinya Yesus membayar dosa kita. Jalan masuk kepada Allah sudah tersedia bagi kita. Nah, sekarang saya ingin katakan kepada saudara, kapanpun juga kita bisa mendekat kepada Allah. Tidak seperti di perjanjian lama lagi. Ya, hanya beberapa orang yang dapat mendapatkan hak istimewa. Ya, tetapi kita semuanya sekarang, kapanpun kita bisa mendekat kepada Allah. Ini yang luar biasa. Yesus sudah mati buat kita. Jembatannya sudah dihubungkan lagi oleh salib Yesus. Dan kita bisa mendekat dengan Allah kapanpun. Dan ayat yang sangat istimewa kalau kita baca, ini ayat yang istimewa buat kita. Berita besar buat kita malam ini. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar daripadaku. Kabar baik malam ini buat saudara dan saya. Kabar luar biasa malam ini buat saudara dan saya. Yesus adalah sobat atau sahabat kita. Amin. Yesus adalah sobat. Yesus adalah sobat. Yesus adalah sahabat saudara. Yesus adalah sobat dan sahabat saya. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah menghubungkan lagi hubungan yang putus buat kita. Kata sahabat, kalau saya searching di Google, ini luar biasa lagi. Ya, ini luar biasa lagi. Arti dari kata sahabat luar biasa. Ini baca pelan-pelan ya. Ayo dibaca. Sahabat adalah saudara yang selalu berada di sisi kita. Luar biasa. Melalui pasang surut hidup kita. Sahabat adalah saudara yang selalu berada di sisi kita melalui pasang hidup kita. Jadi waktu pasang surut hidup kita, sahabat itu selalu ada di sisi kita. Kita ada dalam keadaan kaya raya, atau mungkin kita dalam keadaan miskin, sedang dalam keadaan terpuruk. Sahabat itu ada bersama-sama dengan kita. Sahabat hampir merupakan suatu yang tak terlukiskan. Luar biasa sekali. Ya, mereka ada untukmu, tidak peduli apa situasinya. Luar biasa bukan? Mereka ada untukmu, tidak peduli apa situasinya. Situasi apapun hidupmu, ya, itu mereka ada. Sahabat itu selalu ada. Sahabat akan melihat tanpa batas penilaian dengan hanya memikirkan kepentingan terbaikmu. Amin, amin, amin. Ini yang luar biasa. Nah, Yesus itu sahabat kita. Mari kita bayangkan saat ini, bagaimana kalau saudara dan saya menjalin persahabatan yang mesra terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, sahabat, tadi dikatakan di Alkitab kita, sahabat memberikan rahasia. Sahabat selalu di sisi kita. Mereka ada di setiap waktu, dalam setiap situasi untuk kita. Dan mereka memberi yang terbaik buat kita. Itu sahabat. Dan luar biasa sekali ini. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini saudaraku, Allah menginginkan kita menjadi seorang sahabat. Hati saya ketika baca ini, luar biasa. Allah sendiri menginginkan saya, menginginkan saudara menjadi seorang sahabatnya. Ini yang luar biasa. Siapa Allah?
Siapa Allah? Allah, Dia lebih dari seorang yang penting dalam hidupmu. Dia lebih dari seorang presiden atau raja. Dia Tuhan, penguasa langit dan bumi, penguasa hidup manusia. Dan ingat, Dia dulu yang mempunyai inisiatif untuk menjadi sahabat kita. Luar biasa bukan? Pengusaha Tuhan, penguasa segala-galanya. Dia mau mempunyai inisiatif terlebih dahulu untuk menjadi sahabat kita. Luar biasa itu. Top. Ya, kita menjadi sahabat Allah itu satu anugerah yang besar dan yang luar biasa. Saudaraku, Jumat Agung sebentar kita akan masuki. Ini peringatan, itu membuktikan bahwa inisiatif Allah untuk menjadikan kita menjadi sahabatnya. Luar biasa sekali. Allah sangat ingin kita mengenalnya lebih akrab. Sehingga kita tahu persis Dia. Allah yang penuh kasih. Allah yang baik buat kita. Allah yang ada setiap waktu buat kita. Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Itu Allah kita. Dia ingin kita lebih mengenalnya. Kesempatan sangat terbuka buat kita untuk menjadi sahabatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan sudah mau merela mati di kayu salib, inisiatif itu sudah diberikan Allah buat kita untuk menjadi sahabatnya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Dari uraian di atas, saudaraku, saya ingin katakan ini. Persahabatan dengan Allah sudah tidak tergantung dengan Allah lagi. Tetapi tergantung daripada kita. Tergantung daripada saudara. Tergantung pada diri saya. Maukah kita menjadi sahabatnya? Allah sudah mempunyai inisiatif terlebih dahulu. Sampai Dia mati di kayu salib. Sekarang kita. Maukah kita? Dia sudah menawarkan diri. Dia tangannya sudah terbuka semuanya untuk kita. Maukah kita menjadi sahabatnya? Itu tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan lagi. Maukah kita menjadi sahabatnya? Maukah kita tetap memelihara terus menjadi sahabatnya Allah? Kalau kita sudah mau menjadi sahabat Allah, kita mau memeliharakah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang saudara harus jawab. Dan Alkitab sekarang yang kita bahas, buku yang kita bahas, Rick Warren, ada 6 rahasia persahabatan tentang Allah. Ya, ada 6 rahasia persahabatan dengan Allah. Dalam pelajaran ke-11 ini kita hanya membahas 2 rahasia. Ya, rahasia persahabatan dengan Allah di dalam buku hari ke-11 ini kita akan hanya 2 yang kita bahas, yaitu melalui percakapan terus-menerus, 2 melalui mediasi terus-menerus. Ini 2 aja yang dibahas malam ini. Nah, kita bahas mulai yang pertama, ya, melalui percakapan terus-menerus. Kalimat yang menarik dari buku Rick Warren, saudara nanti baca di rumah ya. Wih, ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Kalimat ini menarik sekali. Kita tidak akan pernah menumbuhkan hubungan dekat dengan Allah hanya dengan menghadiri ibadah gereja sekali seminggu. Atau bahkan memiliki syarat saat teduh yang setiap hari. Dengerin baik-baik itu. Saya ulang lagi. Kita tidak akan pernah menumbuhkan hubungan dengan Allah hanya dengan menghadiri ibadah gereja sekali seminggu, atau bahkan memiliki saat teduh setiap hari. Ya, persahabatan dengan Allah dibangun dengan berbagai pengalaman, semua peristiwa kehidupan bersama Allah. Ini yang luar biasa. Ini yang sangat luar biasa buat saya. Ini memberkati saya luar biasa. Saya tidak sedang berkata tidak penting untuk beribadah minggu atau bersaat teduh rutin tiap pagi. Jangan salah paham.
Ya, saya tidak sedang berkata begitu. Tetapi saya sedang berkata, ya, penting sekali untuk membangun kebiasaan ibadah tiap minggu dan bersaat teduh rutin tiap hari. Penting itu. Tetapi Allah menginginkan bukan hanya jadwal atau rutinitas yang kita lakukan. Ngerti ya? Allah menginginkan bukan hanya jadwal atau rutinitas yang kita lakukan, tetapi Allah ingin terlibat. Allah ingin terlibat dalam setiap kegiatan, setiap percakapan, setiap masalah, bahkan setiap pemikiran kita. Ngerti ya? Ya, saudara beribadah hari Minggu, bersaat teduh tiap hari itu baik. Itu kebiasaan untuk membangun membangun hubungan dengan Allah. Tetapi Allah tidak menginginkan hanya sekedar rutinitas. Ya, setelah gereja hilang semuanya. Setelah saat teduh hilang semuanya. Enggak seperti itu. Allah menginginkan bukan hanya jadwal atau rutinitas yang kita lakukan, tetapi Allah ingin terlibat dalam setiap kegiatan. Saya ulang lagi. Setiap percakapan, setiap masalah, bahkan setiap pemikiran kita. Jadi kita bisa terus bebas terbuka setiap waktu untuk Tuhan. Amin. Sepanjang hari, bahkan setiap detik kehidupan kita, dan kita bisa berbicara apapun dengan Tuhan tentang apa yang sedang kita lakukan dan pikirkan saat itu. Jadi kita bisa bebas kok. Kita melakukan apa, kita bisa bicara dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Ya, bukan rutinitas saudara. Oh, aku baca Alkitab, tapi setelah baca Alkitab pagi hilang semuanya. Enggak seperti itu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ayat 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, tetaplah berdoa. Apa saudara bisa berdoa setiap sepanjangan di dalam kamar? Enggak bisa. Kehidupan saudara itu doa. Setiap langkah saudara itu buat doa. Jadi bercakap-cakap dengan Allah itu memberi kita bisa sambil bekerja. Berdoa itu sambil bekerja. Bisa, saudaraku. Ya, sambil berolahraga. Saudara tetap berhubungan dengan Allah. Mengendarai mobil. Atau tugas-tugas rutin saudara. Di dapur kayak apa, kayak mungkin sedang masak atau sedang nyapu, sedang ngepel. Kamu bisa dan saya bisa berbicara dengan Allah. Nah, yang terpenting adalah libatkan Allah dalam setiap detik kehidupan saudara dan saya. Amin. Bercakap-cakap dengan Allah tidak seharusnya sendirian di kamar, di ruang doa, atau mungkin di saat-saat ibadah, atau praise and worship seperti ini, atau di persekutuan doa. Sekali lagi, bukan berarti itu semua tidak penting, itu penting. Bisa ingin katakan di atas yang penting itu hanya saja kita tidak terpaku dengan rutinitas dan jadwal doa kita. Jadi jangan salah paham ya. Sekali aja jangan salah paham. Segala sesuatu yang kita lakukan bisa berupa tindakan menggunakan waktu bersama-sama Allah. Jika kita selalu melibatkan Allah di dalamnya. Kunci menuju persahabatan dengan Allah tidak mengubah, ini apa? Tidak mengubah kita apa yang kita kerjakan, tetapi mengubah sikap kita terhadap apa yang kita kerjakan. Dengan demikian kita tidak perlu menyingkir dulu loh dari aktivitas rutin kita. Kita baru bicara dengan Allah. Nggak. Coba sekarang mulai praktekkan ya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin bersaksi sedikit ini. Ya, nanti tidak di akhir pun saya akan bersaksi. Dan saya ini sudah mulai praktekkan, saudaraku. Berulang-ulang saya praktekkan ini. Dan indah sekali. Ya, ketika saya lari pagi, ya, saya pernah berkata kepada Bambang juga. Karena saya sering kali lari pagi dengan Pak Bambang Kumis itu yang ada di sini. Dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan tentang firman. Saya seringkali kontak dengan Allah ketika aku lari pagi.
Ketika keringat saya keluar bercucuran, saudaraku, saya bisa berglosolali, bisa berbahasa roh. Bukan cuma di atas mimbar ketika memimpin pujian kita berbahasa roh, enggak. Tapi ketika saya lari, ketika keringat saya kotos-kotos, ketika saya gobios dalam berkeringat, tiba-tiba ada roh. Dalam sikina keramataka. Indah sekali. Di situ rasanya hati, rasanya enak sekali. Saya pernah berkata kepada Bambang seperti itu. Saudaraku, saya juga pernah mengalami ketika saya di Mugas, selesai lari pagi, keringat saya banyak sekali. Kemudian saya ganti kaos sambil buka pintu. Saya letakkan kaos saya di tengah, jok tengah itu sambil rahmataka syikina kalamarama. Indah Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih. Enak sekali Tuhan. Sungguh, coba praktekkan. Ya, coba praktekkan, mulai praktekkan. Saya sudah pernah ketika saya mengemudi mobil Rasana, walaupun Innova tahun 2010 waktu itu saya kemudikan, aduh Tuhan, terima kasih segala sesuatu. Ketika saya ada dalam keadaan terpepet pun, ini saudaraku, nanti yang saya saksikan terakhir, kita bisa juga berglosolali kepada Allah. Bukan umpatan yang keluar, bukan pisu-pisuan yang keluar. Mungkin ketika kita disolimi orang, mungkin ketika disakiti orang, bukan pisu-pisuan yang keluar, tetapi pujian. Aduh Tuhan, terima kasih. Ini ujian buat saya. Itu hubungan dekat kita dengan Allah. Nah sekali bukan, mudah sekali bukan. Coba sekarang mulai praktekkan. Libatkan Tuhan dalam setiap detik kehidupan saudara. Setiap detik kehidupan saudara, libatkan Tuhan. Engkau akan merasakan damai, sukacita dalam kehidupan. Penyembahan kepada Tuhan bukanlah suatu acara untuk dihadiri, tetapi sikap yang selalu berkesinambungan. Wah, luar biasa. Hidup saudara itu adalah hidup terhadap Tuhan. Jika kita tahu arti percakapan dengan Tuhan, berarti kita bisa mengatakan tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah dari tempat di mana kita sekarang berada. Tempatmu berada, disitulah ada Allah. Disitulah aku dekat dengan Allah. Luar biasa, dekat sekali dengan Allah. Ada Allah di tengah-tengah, di tempatku. Kita tidak perlu menyendiri. Di tempat kerjamu, dimanapun kau berada, kita dekat dengan Allah. Dan sekarang kita di sini. Allah pun hadir di sini. Amin. Nah, ini berarti juga dalam pelayanan kita. Pelayanan kita tidak dibatasi tembok gereja loh, saudara. Ya. Atau mimbar gereja. Ngerti ya? Pelayanan kita tidak dibatasi oleh tembok gereja. Atau mimbar di depan gereja. Ketika sikap selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hari, setiap hal, setiap detik, berarti setiap detak jantung kita itu adalah pelayanan buat Tuhan. Katakan amin. Setiap detak jantungku itu pelayanan buat Tuhan. Setiap tempat di mana aku berada, itulah pelayanan untuk Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa rendah diri, seakan kita tidak berfungsi apa-apa. Ketika kita tidak bisa mendapatkan porsi pelayanan di gereja. No. Amin. Amin. Setiap detak jantung kita, setiap tempat dimanapun kita berada, setiap aktivitas kita, itulah pelayanan buat Tuhan. Luar biasa. Untuk itu, dalam menaikkan doa pun, kita tidak harus panjang lebar bertele-tele. No. Dan seringkali justru perkataan yang panjang tidaklah fokus, bisa malah menjadi menyimpang dan ngelantur. Dalam buku Rick Warren tidak menasihatkan kata-kata yang panjang dalam berdoa. Dan banyaknya kata-kata dalam doa kita tidak disarankan. Tetapi doa-doa percakapan yang pendek, tapi
terus menerus. Ini buku Rick Warren mengatakan seperti itu. Jadi kata-kata pendek tapi terus menerus, saudaraku. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Terus kayak roda yang berputar terus, sedikit-sedikit terus. Dan ini sering disebut doa nafas. Doa yang terus menerus, tak henti-hentinya. Ya, kata-katanya pendek mungkin. Seperti, terima kasih Tuhan, tolonglah saya Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan, bahkan Tuhan sangat, Tuhan bisa mengampuni saya, terima kasih pengampunanmu Tuhan, dan bisa lain-lain. Yuk mulai kita praktekkan dalam hidupmu, terus praktekkan, libatkan Tuhan, katakan kepada Tuhan, doa-doa yang pendek, tidak apa-apa. Tidak perlu bertele-tele, tapi Tuhan ada di dalam hidup saudara. Setiap katamu ada doa. Nah, tapi pastikan ya, bukan berarti kita meremehkan Tuhan. Tujuan kita berdoa singkat bukan untuk mengendalikan atau meremehkan Tuhan, tetapi benar-benar kita menghormati Tuhan. Amin. Ketika saya gosok-gosok, keringat saya, bukan berarti kita menghina Tuhan. Enggak, gosok-gosok kok doa dengan Tuhan, tidak, gosok-gosok tidak. Kita menghormati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, indah sekali, nikmat sekali kesehatan yang Kau berikan. Itu menghormati Tuhan, menghormati ucapan syukur kepada kita. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, yuk kita praktek ya. Praktek dalam hidupmu. Dengan praktek Anda melatih diri kita terus-menerus berhubungan dengan Allah. Kebiasaan yang kita lakukan menjadi gaya hidup kita dan akan membentuk karakter kita. Latih dan biasakan setiap hari. Sekalipun mungkin tidak merasa kehadiran Allah yang terus-menerus dalam hidup saudara, tetap libatkan Tuhan. Contohnya, saya akan beri contoh biar jelas, saudara. Ketika engkau sakit, saudara sudah berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Loh Tuhan kok tidak hadir ya, tidak sembuhkan saya. Saudaraku, jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa. Teruslah berdoa, perkatakan dengan Tuhan dengan baik. Terus bina hubungan dengan Tuhan, walaupun kelihatan Tuhan tidak hadir. Kelihatannya Tuhan tidak hadir. Tuhan belum sembuhkan apa penyakit saya. Nah, ini kata-kata yang indah. Kita tidak berhubungan atau menyembah Allah untuk merasakan enak. Ini buku Rick Warren ini mengatakan seperti ini. Kita tidak berhubungan atau menyembah Allah untuk merasakan enak, tetapi untuk melakukan yang baik. Yang menjadi sasaran kita bukanlah perasaan, tetapi melainkan kesadaran bahwa Allah selalu ada. Dan inilah gaya hidup penyembahan yang benar. Luar biasa bukan? Top bukan? Ya, sekalipun kita tidak merasakan Tuhan hadir, tapi ini bukan perasaan, tetapi melainkan kesadaran bahwa Allah selalu ada dalam hidup Anda. Amin. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ya, cepat ya. Melalui mediasi yang terus-menerus. Mediasi seringkali disalahartikan, pengertikan sebagai ritual yang sulit, sering dilakukan biarawan, rohaniawan, dan cara-cara mengasingkan diri. Ya, mediasi bukan seperti itu yang dimaksudkan. Mediasi seperti kembali lagi ayat yang pertama, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah mediasi. Membangun persahabatan dengan Allah berarti merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Mediasi bukan orang mengasingkan diri betapa gitu. Bukan. Mediasi adalah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Sepanjang hari, sepanjang kehidupannya, dia merenungkan firman. Ini pengertian sekaligus cara praktis dari mediasi. Ya, ini pengertian mediasi dan cara praktis mediasi. Bila kita memikirkan masalah berulang-ulang, itu namanya khawatir.
Kita mikirkan masalah berulang-ulang, itu namanya khawatir. Tetapi ketika kita memikirkan firman Tuhan terus, firman kita baca, kita pikirkan, kita renungkan, itu namanya mediasi. Amin. Artinya begini, kita mungkin tidak dapat menghabiskan waktu sehari-hari untuk baca firman Tuhan. Tidak bisa. Ya, kita harus bekerja, kita harus bisnis dan lain-lain. Tetapi kita bisa merenungkan firman-Nya sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang kehidupan kita dengan mengingat-ingat, menghafal ayat-ayat atau merenungkannya ayat-ayat atau merenungkan kisah-kisah tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, ya, untuk dipertimbangkan dalam pikiran, terus kemudian ditindakkan, dilakukan. Misalnya, contoh di Alkitab, saudara ingat, ya, mungkin saudara tidak begitu hafal persis letter dengan ayatnya, tapi saudara ingat akan kisah Yusuf. Aduh, Yusuf ya, seakimen, ya, ketika orang menyakiti dia, ya, kita bisa merenung, ternyata Yusuf malah bisa jadi penguasa. Artinya tidak perlu sakit hati dan lain dendam dan lain sebagainya. Tidak pernah ingat akan firman-Nya, ingat akan kisah-kisah di tokoh Alkitab. Kita ingat, kita renungkan setiap kejadian kehidupan kita. Kita renungkan ayat-ayat itu yang kita hafalkan, kita akan bisa diingatkan oleh Tuhan. Hafalkan, mulai pelan-pelan, sedikit, tidak letterlek seperti di Alkitab, tidak apa-apa. Tapi intinya, saripatinya itu ada di dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita sudah melibatkan Allah sepanjang kehidupan kita, ya. Dan otomatis relationship kita dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Mazmur 27 ayat 4. Dia berkata begini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Sekalipun Daud tinggal di istana raja, tetapi Daud terus ingin hidup dalam hadirat-Nya. Ini yang harus kita kerjakan. Sekalipun kita bekerja, sekalipun kita dimanapun, di resto sekalipun, dimanapun kita bekerja, sebagai apapun kita libatkan, kita bisa menikmati hadirat-Nya, bisa menikmati hadirat-Nya. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ayo praktekkan dalam hidup kita. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar sepanjang hidup kita selalu berada di bait-Nya. Selalu di dalam hadirat-Nya. Nah, yang terakhir, closing. Dengerin baik-baik. Kembali ke bicaraan awal. Relationship kita menentukan keberhasilan kita. Sahabat selalu ingin berbagi rahasia. Jika kita mau mengembangkan kebiasaan berbicara dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya sepanjang kehidupan kita, semakin kita mendapatkan rahasia tentang kehidupan kita. Dan yang jelas, yang pasti, rahasia Tuhan adalah rahasia keberhasilan, rahasia kemerdekaan, rahasia kehidupan. Saudara mau rahasia ini? Rahasia Tuhan adalah rahasia keberhasilan, rahasia kemerdekaan, dan rahasia kehidupan. Saya tutup dengan kesaksian saya. Ketika anak saya sakit di Singapura, saya sakit leukemia maksud saya gitu. Ya, kami berada di Semarang waktu itu. Anak saya mengidap penyakit, ternyata penyakit mematikan. Ya, itu sangat membuat kami shock, saudaraku. Ya, anak enggak pucat dan dokter tidak menemukan penyakitnya. Kami sudah di panti Widasa, kami sudah pasrah dengan dokternya. Tuhan, mau apa? Sudah Pak pasrah. Tiba-tiba dokternya menyatakan untuk diambil sumsum tulang belakangnya. Dokter siapa namanya? Siapa ya tadi? Dulu namanya? Siapa ya namanya? Prof. Eko. Itu sudah mau ngambil sumsum tulang belakangnya. Kita sudah tanda tangan semuanya. Senin pagi itu saya ingat. Senin pagi saya sore mau dieksekusi. Kami sudah tanda tangan pagi-pagi itu. Kemudian saya duduk di teras atau di pelatarannya di Panti Wilasa itu, deprok itu, saudaraku. Ya, deprok bahasa Indonesianya apa itu? Ya,
Ya, diprok itu bahasa Indonesia aja apa? Ya sudah, pokoknya diprok di situ. Kemudian tiba-tiba ini orang yang selalu melibatkan Tuhan. Bukan berarti saya ini orang hebat, bukan. Tapi ini satu kesaksian. Tiba-tiba Tuhan ngomong, bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura. Saya melibatkan Tuhan, apa sih yang harus saya kerjakan? Bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura. Bawa ke Singapura. Beda biro. Kan gitu saya. Dari biro. Tuhan berkata seperti itu. Kontak saya, kontak sana, kontak sini, dan akhirnya saya dibawa, anak saya dibawa ke Singapura. Bukan lagi itu, saudara. Ketika anak saya perawatan di Singapura, ya mulai perawatan, mulai kemo. Keadaan itu kan keadaan yang sangat parah. Satu, harta dan nyawa. Harta saya bisa terkuras habis, nyawa bisa melayang. Tapi di tengah-tengah saya mengalami tekanan dan penderitaan. Saudaraku, apa yang terjadi? Ayat Alkitab yang keluar. Ayat keluar di telinga saya, dan itu jelas sekali dikatakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan Allah akan memberikan jalan keluar untuk kamu. Saudaraku yang kekasih, ketika kita connect dengan Allah, rahasia kehidupan itu akan diberikan buat kita. Rahasia keberhasilan, rahasia kehidupan, rahasia kemerdekaan itu diberikan buat kita. Saudaraku, pesan yang terakhir buat saudara dan saya. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk berbicara, merenungkan firman Tuhan, semakin kita memahami rahasia ilahi tentang kehidupan kita. Amin. Katakan amin. Semakin banyak, saya ulangi, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk berbicara dan merenungkan firman Tuhan, semakin banyak kita berhubungan dengan Allah, semakin kita connect dengan Allah, bersahabat dengan Allah, semakin kita memahami rahasia ilahi tentang kehidupan kita. Dan rahasia ini belum tentu banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi Anda dan saya mengetahuinya. Karena apa? Anda dan saya selalu connect, bersahabat dengan Allah. Amin. Berbahagialah saudara malam ini. Karena Anda dan saya diberi rahasia. Rahasia sudah dibukakan buat kita. Katakan amin. Mau hidupmu berhasil? Mau hidupmu merdeka? Mau hidupmu menjadi lebih berarti dan menjadi lebih hidup? Terus jaga relationship kita dengan Allah. Amin. Jelas sekali, bukan? Tuhan sudah menjelaskan rahasia yang luar biasa ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan. Amin.